Ya, kita kembali lagi di Info BRI Liga 1. Kemenangan perdana Mutiara Hitam. Persipura Jayapura akhirnya mendapatkan kemenangan perdananya di BRI Liga 1 musim ini. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu membungkam Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Gol Persipura dicetak oleh Gunansar Manduen pada menit ke-22 dan Yohanes Pahabol pada menit ke-67. Sedangkan gol Persiraja dicetak oleh Paulo Henrique pada menit ke-10. Gol ini juga menjadikan Paulo Henrique sebagai top skor sementara Liga 1 dengan torehan 5 gol. Kemudian yang menarik, kemenangan perdana Persipura ini didapatkan dengan menggunakan pemain lokal, sebab semua pemain asing yang mereka miliki sedang mengalami cedera. Pada laga ini, Persipura Jayapura memang unggul segalanya dari Persiraja. Dari statistik pertandingan, Persipura menorehkan 62% penguasaan bola dan melepaskan 10 tembakan yang 4 diantaranya tepat sasaran. Persiraja hanya mendapatkan 38% ball possession dan 4 tembakan tepat sasaran. Dengan kemenangan ini, Persipura yang sebelumnya berada di zona degradasi kini berada di posisi 12 klasemen sementara dengan 4 poin dari 1 kali menang dan 1 kali imbang. Sedangkan Persiraja berada di posisi 14 dengan 3 poin hasil dari 1 kemenangan. Persita Tangerang repotkan Bali United. Tim promosi Liga 1 Persita Tangerang yang tampil dengan cukup percaya diri hampir saja membuat Bali United meraih hasil imbang lagi sebelum akhirnya Ilyas Pasojevic memborong 2 gol kemenangan Serdadu Tridatu. Gol pertama dicetak pada menit ke-4 melalui first time kaki kanan dari sisi kiri, membuat penjaga gawang Rahmanuddin terperangah atas gol Indah Spaso. Dan gol kedua dicetak pada menit ke-86, menghentikan perlawanan Persita yang sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-83 oleh Edo Febriansyah. 2 gol Spaso tadi membuatnya kini mengoleksi 4 gol di gelaran BRI Liga 1. Hanya beda sebiji gol dari top skor sementara Paulo Henrique dari Persiraja Banda Aceh. Melihat statistik, ball possession dikuasai Bali United dengan 57% dan 43% dari Persita. Sedangkan dari 10 tembakan Bali United, dibalas 9 tembakan oleh Persita Tangerang. Dengan kemenangan ini, Bali United kembali bertengger di puncak klasemen dengan mengoleksi 10 poin dari 3 kali menang dan sekali imbang. Sedangkan Persita Tangerang berada di posisi 7 dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Persebaya Surabaya dibekuk Bayangkara FC. Setelah takluk 1-3 dari PSM Makassar pekan lalu, kini Persebaya Surabaya ditekuk Bayangkara FC dengan skor 0-1 dalam pekan keempat. Gol tunggal dicetak oleh Anderson Sales lewat tendangan bebas keras di menit ke-65. Selebihnya, Persebaya tidak mampu memberikan perlawanan yang bisa berbuah gol balasan. Justru dalam kondisi kalah, Persebaya malah harus bermain dengan 10 pemain setelah bek muda Rizky Ridho diusir wasit karena melakukan pelanggaran dengan menendang lutut Dendi Sulistiawan di injury time babak kedua. Kartu merah yang keluar di penghujung laga itu menandakan bahwa pemain yang melakukan pelanggaran sedang dalam kondisi frustasi. Itu sudah tergambarkan dengan situasi Persebaya Surabaya yang tertinggal sampai menit terakhir pertandingan. Dengan kekalahan ini, Persebaya kini jadi penghuni nomor 15 klasemen dengan bekal 3 poin dari 4 pertandingan Liga 1. Sangat mengherankan, tim yang biasanya jadi penantang gelar kini berada di 1 tingkat di atas zona degradasi.
sedangkan Bayangkara FC berada di posisi 2 klasemen dengan 10 poin dari 3 kali menang dan sekali imbang. Akhirnya Persija Jakarta menang juga. Persija Jakarta akhirnya meraih poin penuh di BRI Liga 1. Itu didapatkan saat menjamu Persela Lamongan pada pekan keempat di Stadion Pakansari, Bogor. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang tipis 2-1. Gol Persija dicetak oleh Marco Simic pada menit ke-21 melalui tendangan penalti dan gol Afrianto Niko di menit ke-46. Sedangkan satu gol Persela terjadi di menit ke-63 melalui sundulan spektakuler Ivan Carlos memanfaatkan crossing Akbar Hermawan. Ini merupakan kemenangan pertama Persija Jakarta setelah pada 3 laga sebelumnya hanya sanggup bermain imbang 1-1 versus PSS Sleman, 2-2 versus PSIS Semarang, dan 0-0 melawan Persipura Jayapura. Bagaimanapun, skor akhir merupakan patokan sebuah klub untuk meraih poin. Meski secara statistik pertandingan, ball possession dikuasai Persela Lamongan dengan keunggulan 60% berbanding 40% milik Persija Jakarta. Kemenangan ini membawa Persija bertengger di posisi 6 klasemen sementara dengan torehan 6 poin. Sedangkan untuk